Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu, bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghua-nya. Tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Di tengah awan, seekor ular besar muncul. Itu adalah leluhur ular tak terbatas yang merasakan wilayah kultivator dari kejauhan. 8 penguasa bertindak bersama. Leluhur ular tak terbatas merasa gelisah. Di antara 8 penguasa, Yuan, Starlight, Moman, dan Loveng mampu menekan semua fluktuasi kekuatan hidup. Tetapi Wulan, Jin, Minghuang, dan Naigo tidak mampu melakukannya. Di ruang primordial tak berujung, lebih dari 90% leluhur tidak dapat menyembunyikan seluruh kekuatan kehidupan. Tindakan kolektif apapun akan memperingatkan makhluk-makhluk kuat lainnya. Kali ini, untuk mengintimidasi seluruh ruang primordial tak berujung, Loveng dan Yuan tidak menyembunyikan kekuatan hidup mereka. Apa yang sedang mereka rencanakan? Pada saat itu, semua pihak dalam keadaan siaga. Yang terlemah dari 8 penguasa itu berada di peringkat 20 teratas dalam kekuatan tempur, dan yang terkuat berada di liganya sendiri. Ke-8 dari mereka bersama-sama dapat menekan 12 makhluk abadi dan 26 leluhur gabungan dari camp Puncak Es. Ke-8 penguasa itu tidak berusaha bersembunyi, membiarkan semua pihak mengamati saat mereka berlayar dengan gagah perkasa menuju wilayah target mereka. Di bawah pimpinan Starlight, mereka terbang selama sekitar 1 hari. Wilayah Sungai Selatan, kelompok dunia 1600. Kami dari camp kultivator mengklaimnya. Yuan langsung menyampaikan suaranya, menggema ke semua leluhur di dalam kelompok dunia 1600 ini. Kalian harus segera pindah. Jika kalian tidak pergi, kami akan terpaksa mengambil tindakan. Di ruang primordial tak berujung, sebagian besar wilayahnya tandus. Sekalipun ada sumber daya, jumlahnya sangat langka, sehingga hampir tidak sepadan dengan usaha untuk menambangnya. Wilayah Sungai Selatan yang bentuknya menyerupai hati berisi sekitar 1600 kelompok dunia. Dari segi kepadatan kelompok dunia, wilayah ini berada di urutan kedua setelah wilayah asal kultivator. Di luar wilayah ini terdapat hamparan tanah tandus yang sangat luas. Wilayah Sungai Selatan yang sangat subur memiliki 29 leluhur yang memimpin faksi primordial bawaan yang tak terhitung jumlahnya. Mereka telah lama bergantung pada sumber daya wilayah ini untuk bertahan hidup. Dunia sumber yang melimpah dari 1600 dunia itu awalnya adalah makanan mereka. Tetapi karena intervensi baru-baru ini oleh Tuan Loveng, mereka tidak berani mengkonsumsinya untuk sementara waktu. Para leluhur yang tersebar di seluruh wilayah ini terkejut, baik dalam wujud asli maupun yang sedang berpencar. Mereka merasa cemas. Jika kalian belum mulai pindah dalam 1 hari, kalian akan dihabisi tanpa ampun. Jika kalian masih berada di wilayah Sungai Selatan setelah 20 hari, kalian tetap akan dihabisi tanpa ampun. Suara dingin Yuan bergema di telinga 29 leluhur ini, dan di telinga lebih dari 230.000 makhluk primordial tingkat dunia. Ancaman dari 8 penguasa itu menyebabkan leluhur wilayah Sungai Selatan dan kehidupan primordial tingkat dunia panik. Bagaimana mungkin mereka memprovokasi 8 penguasa itu?
Para leluhur di wilayah ini melapor kepada 9 kaisar sekaligus, bersiap untuk pindah. Sesuai dengan permintaan 8 penguasa, pemindahan harus dimulai dalam 1 hari. Mereka telah berakar di sini begitu lama, sehingga pindah dalam waktu singkat bukanlah hal yang mudah. Banyak tambang yang telah lama dikelola harus ditinggalkan. Klan-klan yang tersebar hanya dapat mencoba mengumpulkan sebanyak mungkin. Beberapa klan di tempat terpencil, jika mereka adalah makhluk primordial tingkat dunia, dapat melakukan perjalanan untuk bertemu dengan klan mereka sendiri. Bagaimana dengan makhluk primordial tingkat tinggi? Perjalanan terlalu lambat. Mereka tidak mungkin dapat bersatu kembali dengan klan tepat waktu. Kedelapan penguasa itu berdiri di dalam kekosongan. Kekuatan mereka menyebar ke segala arah. Tiba-tiba, avatar-avatar turun, tepatnya 9 avatar kaisar dari camp primordial bawaan. Yuan, apa yang kalian camp kultivator coba lakukan? Teriak leluhur ular tak terbatas dengan marah. Wilayah Sungai Selatan adalah bagian dari wilayah primordial bawaan kami, dan kalian mengatakan akan mendudukinya. Yuan tertawa. Camp primordial bawaanmu menyerbu wilayah kultivator kami, membantai dengan sembarangan, lalu melahap dunia sumber. Tidak bisakah kami menduduki wilayahmu? Yuan, kau sudah keterlaluan, kata Kaisar Dewa Raksasa dengan marah. Wilayah Sungai Selatan mencangkup 1.600 kelompok dunia, dan kau mendudukinya secara paksa. Kami memang memiliki lebih dari 100 leluhur, sementara kalian hanya memiliki 8 penguasa. Kalian tidak membutuhkan banyak sumber daya. Bukankah 3.600 kelompok dunia sudahlah cukup? Kata leluhur tak terbatas itu juga. Siapa bilang kami para penguasa tidak membutuhkan sumber daya? Ejek Wulan. Menurutmu, kau mengambil 50% wilayah, dan camp kultivator kami hanya mendapat 10%. Naigo tertawa dingin. Apakah kita akhirnya harus bertarung? Kata leluhur kepunan sunyi dengan dingin. Loveng berkata, wilayah Sungai Selatan ini baru permulaan. Dengan kekuatan dan potensi camp kultivator kita, bahkan 20% dari wilayah ini pun terlalu kecil. Kesembilan kaisar itu terkejut sekaligus marah. Sekumpulan avatar berhenti bicara omong kosong di sini. Starlight melambaikan tangannya, langsung memusnahkan 9 avatar kaisar. Saat mereka lenyap, para avatar 9 kaisar tidak percaya. Kesombongan para kultivator sungguh mencengangkan. Menurut rencana awal, mereka harus benar-benar menguasai 20% wilayah dan memerintah semua dunia sumber di wilayah yang tersisa. Untuk mencapai tujuan ini, kata-kata saja tidak ada gunanya. Mereka harus bertarung. Mereka sudah terlalu lama menindas kita, kata Jin. Jalur penghancuran primordial milik Jin dan jalur pedang primordial milik Loveng sangat berbeda. Jalur pedang primordial Loveng, penghancuran mencangkup 87%, kehidupan mencangkup 13%, dan misteri kehidupan meliputi mekanisme chi kehidupan, pemotongan kehidupan, keterikatan kehidupan, dan komponen lainnya. Misteri yang berasal dari penghancuran berfokus pada pengejaran kekuatan. Jalur penghancuran primordial milik Jin, baik dalam hal penghancuran maupun kehidupan, sangat berbeda dari Loveng, sehingga secara alami membentuk dao yang berbeda. Sekalipun mengejar dao yang serupa, para penguasa yang berbeda pada akhirnya memahami dao yang berbeda pula. Camp primordial bawaan juga merasakan ancaman kita. Jadi formasi pertempuran mereka memprioritaskan bertahan hidup dan melengkapi penghancuran, membuat mereka semakin sulit untuk dihadapi, kata Starlight, membayangkan sebagian dari masa depan.
Loveng dan yang lainnya juga tahu, di antara para leluhur, ada yang terampil dalam kehidupan, pertahanan, domain, keabadian, dunia, dan kekuatan lainnya. Sistem-sistem pertahanan dibangun dengan para leluhur ini sebagai intinya. Kemampuan bertahan hidup formasi pertempuran para leluhur akan meningkat drastis. Di masa lalu, mereka mengandalkan keunggulan jumlah absolut mereka dan dengan angkuh mengabaikan formasi pertempuran defensif, kata Moman sambil tertawa. Hal itu memaksa kami untuk berhati-hati, bertahan dengan sekuat tenaga. Meskipun begitu, kami menderita kekalahan demi kekalahan dengan grup-grup dunia jatuh satu demi satu. Untungnya, para penguasa itu abadi dan tak terkalahkan, dan bahkan ketika sebuah kelompok dunia jatuh, mereka dapat dengan cepat pulih dan berkumpul untuk bertarung lagi. Di masa lalu, bahkan tanpa memperhitungkan formasi pertahanan mereka, menghabisi seorang leluhur bukanlah hal mudah bagi kami, keluh Jin. Sekarang sudah berbeda, kata Yuan. Para penguasa yang hadir memandang Loveng. Semuanya akan bergantung padamu ketika saatnya tiba, kata Ming Huang sambil tersenyum. Selama latih tanding, mereka telah menyaksikan kekuatan mengerikan dari pedang Loveng. Segala sesuatu bisa dipotong, tetapi tidak bisa dihancurkan. Kekuatan Loveng melampaui batas. Mereka tidak dapat meramalkan masa depan Loveng. Kali ini, Loveng akan memberi mereka beberapa kejutan, kata Starlight. Yang tidak dia katakan adalah bahwa dia sendiri tidak dapat meramalkan masa depan Loveng, hanya dapat menyimpulkan beberapa informasi dari pengaruh Loveng pada garis waktu masa depan yang tak terhitung jumlahnya. Kali ini, kita tidak hanya perlu mengejutkan camp primordial bawaan, tetapi juga mengintimidasi kekuatan lain. Loveng memahami hal ini. Dalam pertempuran ini, dia akan bekerja sama dengan formasi pertempuran dengan segenap kekuatannya, melepaskan kekuatan maksimalnya. Di dalam wilayah Sungai Selatan, makhluk primordial tingkat dunia sedang terbang dan mengumpulkan sejumlah besar makhluk primordial tingkat tinggi. Permukaan tubuhnya secara alami memunculkan dunia tempat makhluk primordial tingkat tinggi tersebut tinggal sementara. Aku harus menemui para leluhur. Jika aku terlambat dan tidak berangkat tepat waktu, aku mungkin akan dihabisi oleh Tuan Loveng dari jauh dengan satu tebasan pedang. Kehidupan primordial tingkat dunia ini segera merobek saluran ruang waktu untuk melakukan perjalanan. Klan-klan primordial bawaan di perbatasan wilayah Sungai Selatan masih memiliki waktu, tetapi klan-klan di wilayah inti panik. Waktu mereka terlalu sempit. Mereka harus memastikan perjalanan mereka. Kemudian, dengan waktu yang tersisa, mencoba mengambil sebanyak mungkin sumber daya dan mengumpulkan sebanyak mungkin klan. Para leluhur, tidak bisakah kita melawan kubu kultivator? Banyak kehidupan primordial tingkat dunia yang tidak bersedia. Jangan khawatir, 9 kaisar akan memimpin banyak leluhur untuk menghadapi tantangan ini. Kami akan mundur sementara. Setelah menang, kami akan kembali, jawab para leluhur satu persatu. Total ada 89 leluhur. Ini adalah kombinasi formasi pertempuran paling sempurna yang pernah diuji. Para leluhur ini hanya untuk mengumpulkan tubuh sejati mereka membutuhkan waktu lebih dari 10 hari. Mereka mengambil berbagai bentuk. Beberapa menyerupai binatang buas, beberapa menyerupai benda langit seperti binatang atau awan. Camp kultivator ini terlalu sombong untuk secara aktif menyerang wilayah kami. Geram leluhur ular tak terbatas. Di masa lalu, kubu primordial bawaan selalu menindas kubu kultivator. Kali ini keadaan berbalik, dengan 8 penguasa menduduki, bahkan mencoba merebut 1/10 dari ruang primordial tak berujung sekaligus. Meskipun wilayah Sungai Selatan hanya terdiri dari 1.600 kelompok dunia, di mata camp primordial bawaan, nilainya tidak jauh berbeda dari wilayah asli para kultivator. Lagi pula, sumber daya dalam aspek lain masih berlimpah.
Kedelapan penguasa itu bahkan mengatakan akan menduduki wilayah Sungai Selatan hanyalah permulaan. Mereka menganggapnya tidak cukup. Geram Kaisar Dewa Raksasa. Pertempuran ini akan menunjukkan kepada mereka bahwa kitalah yang terkuat, kata leluhur api inversi juga dengan nada kesal. Di bawah kepemimpinan Ibu Ruang Waktu, mereka dengan gagah berani berangkat menuju 8 penguasa. Pada saat itu, pasukan dari faksi lain di dalam ruang primordial tak berujung mengamati di kejauhan. Ruang primordial tak berbatas berguncang. Setiap leluhur dan penguasa menatap ke arah medan tempur, menyadari bahwa pertempuran ini bukan sekedar benturan kekuatan. Ini adalah penentu masa depan struktur kekuasaan di seluruh ruang primordial. Sudah hampir tiba, gumam salah satu leluhur. 89 leluhur camp primordial bawaan berdiri di sisi kehampaan. Aura mereka membentuk lautan tekanan yang menyesakan. Selama bertahun-tahun, mereka menguasai setengah wilayah. Kini mereka menghadapi penantang, yaitu 8 penguasa kultivator. Hanya 8, namun tak satu pun leluhur berani meremehkan mereka. Ayo, habisi mereka, seru leluhur ular tak terbatas. Bayangannya yang melengkung menelan kehampaan. Gemuruh pun pecah, ruang dan waktu terpelintir. Ibu Ruang Waktu mengerahkan kendali garis waktu, berbenturan langsung dengan manipulasi dari Starlight. Di baliknya, formasi Yuan berdenyut pelan, seolah seluruh dunia berpihak pada para kultivator. Mereka unggul dalam manipulasi ruang waktu, seru Ibu Ruang Waktu, nadanya terkejut. Formasi Yuan telah menyatu lebih dalam dengan dunia, membalasnya lagi melalui pesan spiritual. Semua leluhur bergerak serempak. 5 kekuatan kehidupan tingkat tertinggi menyebar, memperkuat tubuh dan jiwa. 39 leluhur membentuk kerjasama penyelamatan jiwa. Teknik mereka berpadu seperti satu kesatuan. Domain mereka terlalu kuat, Yuan berbisik. Formasiku sulit menembus. Serangan turun tanpa henti. Racun tak terlihat. Kekuatan kehancuran seperti akhir dunia. Pembusukan diam-diam. Ledakan dari dalam tubuh hingga serangan langsung ke jiwa. Namun 8 penguasa tetap berdiri. Jauh lebih ringan dibandingkan sebelumnya, kata Moman santai. Cedera seperti ini tidak berarti, sahut Naigo. Loveng dan penguasa Starlight terus membakar avatar tempur utama mereka. Energi terkuras cepat, tetapi kekuatan mereka melonjak tajam. Momentum mereka tak cukup mengancam kita, ujar Yuan sambil tersenyum tipis. Saatnya menunjukkan kekuatan. Formasi diaktifkan. Gelombang tak kasat mata menyapu medan tempur. Loveng menghunus pisau bayangan darah. Cahaya pedangnya tipis seperti benang sutra, namun memotong garis waktu masa lalu, kini, dan masa depan sekaligus. Ini tidak bisa diblokir, teriak salah satu leluhur. Cahaya pedang ini melintasi berbagai garis waktu. Ibu Ruang Waktu memperingatkan, tenang, untuk menghabisi, ia tetap harus kembali ke waktu kini. Seberkas cahaya turun, seorang leluhur terbelah 2. Tubuhnya pulih seketika, namun wajahnya pucat. Kekuatan itu tidak besar, tapi terlalu tajam. Cahaya pedang menyapu seluruh 89 leluhur dalam beberapa detik, bukan untuk menghabisi, melainkan mengumpulkan informasi. Mereka telah dipetakan, kata Starlight. Target sudah ditentukan. Tiba-tiba, 8 penguasa kecuali Wulan menyalakan avatar utama mereka bersamaan. Seluruh kekuatan formasi mengalir ke pisau bayangan darah di tangan Loveng. Aura kehancuran melonjak, cahaya pedang menebas, memutus lapisan demi lapisan formasi 89 leluhur. Semua koordinasi pertahanan hancur dalam satu garis lurus. Targetnya jelas, leluhur kegelapan. Pada saat tebasan menyentuhnya, gelombang, guntur, kematian, dan kehancuran meledak bersamaan di dalam tubuhnya. Selamatkan dia,
teriak beberapa leluhur, namun inti kehidupannya telah dimusnahkan. Tubuhnya lenyap, ditarik ruang dan waktu. Jumlah leluhur berkurang dari 89 menjadi 88. Bahkan setelah seberhati-hati ini, seorang leluhur tetap gugur. Suara 9 kaisar terdengar berat. Di kejauhan, leluhur puncak es menatap dengan wajah muram. Kekuatan camp kultivator telah melampaui kita. Ruang primordial tak berbatas kembali bergetar, dan semua yang menyaksikan tahu ini baru permulaan.